Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putra. Pemirsa, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Jongko Joyoboyo atau ramalan Jayabaya yang pada pupuh yang pertama, dan sampai sekarang ini saya akan melanjutkan pada pasal yang ke-14, 15, dan yang terakhir yang ke-16. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan membaca ulang, yaitu pada pasal yang ke-14, kemudian berturut-turut 15 dan 16. Hardi agung samyo kumeger swara nira laharuta kanan kiring ambleber angel lepi nrajang wana lan desa gung manungsanya keh brasta kepu sapi samya gusis sirana gempang tan wonten monggo puliya lindu ping 7 sedina karya sisaing sujanmi sitinipun samya nala perkrasaaken ngelose anyeret sagung janmi manungsa pating galuruh kathah kang nandhang raga warna-warna ingkang saged awis waras akeh kang prapting pralaya sabda palon mulya moksa sakedhap boten kaeksi wangsul ing jaman limunan langkung mungun 1000 pati jegrek tan piso angling ing manah lantun gegetun keduung lepat ira mupus karsaning dewadi kodrat iku sayekti tan kena Pemirsa dimanapun Anda berada, pada pasal yang ke-14, 15, dan 16 ini merupakan sebuah jongko yang telah diwedar oleh Sabda Palon, dan ini merupakan wedaran yang terakhir. Disebutkan di dalam pasal yang ke-14. Ini masih sambungan dari pasal-pasal sebelumnya, yang mana pada saat itu pemerintahan di negara ini carut marut. Pemerintahan pada saat itu sudah di luar batas ketatanegaraan yang normal. Mereka walaupun sudah melakukan pemilu yang pertama, kemudian memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam badan konstituante, kemudian mereka berunding membuat aturan-aturan yang tentunya aturan-aturan itu hanya menguntungkan dirinya sendiri, menguntungkan kelompoknya sendiri, tanpa menghitung kepentingan-kepentingan dan kebutuhan rakyat banyak. Mereka gontok-gontokan untuk saling menjatuhkan, untuk menunjukkan kehebatan dari masing-masing kelompoknya. Tetapi mereka lupa bahwa mereka itu adalah wakil-wakil rakyat yang dipilih
yang diharapkan bisa memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat yang ada di parlemen. Tetapi mereka lupa. Mereka hanya gontok-gontokan, saling adu argumentasi untuk menunjukkan kehebatan jati diri. Sehingga rakyat terbelengkai. Mereka kaliren. Mereka melarat. Mereka dalam keadaan sengsara yang tidak ada akhir. Oleh sebab itu, rakyat sudah muak dengan semuanya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka memberontak. Mereka tergabung di dalam kelompok-kelompok yang ingin menyeberang dan menentang pemerintah. Sehingga pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo yang ada di Jawa Barat, kemudian yang ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, kemudian pemberontakan rakyat Maluku Selatan, pemberontakan yang ada di Sumatera, yaitu PRRI dan Permesta. Wah, luar biasa. Itu semuanya dikarenakan karena dada dari rakyat sudah sesak. Mereka hampir-hampir sudah tidak bisa bernapas. Oleh sebab itu, mereka sudah putus asa dan frustasi. Akhirnya mereka melakukan pemberontakan-pemberontakan seperti itu. Pemirsa dimanapun Anda berada. Oleh sebab itu, di dalam pasal 14 dijelaskan bahwa gunung-gunung besar menampakkan gejala hidup sebagai gunung berapi yang gemuruh suaranya. Menakutkan orang, laharnya memuntah ke kanan dan ke kiri, meluap-luap kemana-mana, merusakkan hutan serta desa-desa yang dilandainya. Ini adalah ramalan yang bisa dalam arti yang sebenarnya. Tetapi jangan lupa bahwa orang Jawa itu tidak luput dari sanepo, tidak luput dari sanepan, tidak luput dari perumpamaan-perumpamaan. Oleh sebab itu, menurut saya bahwa gunung-gunung besar menampakkan gejala hidup sebagai gunung berapi yang gemuruh suaranya. Ini adalah menunjukkan sebuah tanda bahwa pembesar-pembesar yang ada di negeri ini, mereka sudah saling marah, mereka saling tidak akur, mereka saling bertentangan dengan hebat, mereka saling berseberangan pendapat, dan sudah tidak bisa tertahankan lagi. Sehingga apa yang terjadi? Meletuslah. Meletus ini adalah menunjukkan bahwa apa yang ada disimpan di dalam dada, apa yang selama ini ditahan-tahan di dalam dirinya sudah tidak kuat lagi. Sehingga mereka memflorkan, melakukan action. Apa yang itu? Tidak lain meletusnya pemberontakan-pemberontakan yang ada di mana-mana. Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang ada di Jawa Barat, meletus pemberontakan. Inilah yang saya katakan bahwa gunung-gunung berapi ini sudah mulai meletus. Kemudian digambarkan gemuruh suaranya. Ini menunjukkan sebuah tekad yang luar biasa terhadap menentangnya mereka terhadap pemerintah, menentangnya mereka terhadap ketidakadilan, menentangnya mereka terhadap kesengsaraan yang selama ini dirasakan oleh rakyat. Mereka bersembunyi dan mengatakan membela rakyat.
ada di belakang rakyat untuk mensejahterakan rakyat. Oleh sebab itu, orang-orang seperti ini digambarkan menakutkan orang karena laharnya memuntah ke kanan dan ke kiri. Apa yang terjadi? Apa yang dimaksudkan? Mereka mulai merakit rakyat untuk bersemangat dan bersama-sama berjuang menentang ketidakadilan. Mereka merakit bersama untuk menentang pemerintah yang dirasakan pemerintah tidak memiliki keadilan, tidak memikirkan rakyat. Oleh sebab itu, mereka melakukan koordinasi. Mereka menyambung dari desa ke desa. Mereka mencari pengikut dari kota ke kota. Sehingga mereka bersama-sama diajak. Inilah yang digambarkan bahwa meluap kemana-mana. Mulai dari desa sampai ke kota. Mulai dari rakyat kecil sampai para pemimpin-pemimpin yang ada. Dan para pemikir, dan para ulama, dan para pembesar yang lain. Mereka dipengaruhi untuk menentang pemerintah. Inilah yang disebut dengan meluap kemana-mana. Merusakkan hutan serta desa-desa yang dilandainya. Yang dimaksudkan merusakkan hutan di sini adalah pemerintah sudah menanam berbagai macam kebijakan. Sudah membuat berbagai macam aturan. Yang tujuan aturan itu adalah untuk mesejahterakan rakyatnya. Untuk membuat aturan-aturan yang melindungi rakyatnya. Demi memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan cita-cita negara Pancasila. Tetapi semuanya itu dirusak oleh mereka. Karena mereka tidak percaya apa yang telah digembar-gemborkan oleh pemerintah saat itu. Kenapa? Karena tidak ada buktinya. Apa buktinya? Negara Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945. Sehingga sampai tahun 59, bahkan lebih dari itu. Tetapi belum ada bukti bahwa rakyat ini ada tanda-tanda kemakmuran. Belum ada bukti negara ini ada tanda-tanda keadilan. Oleh sebab itu, rusakkan semuanya hutan. Artinya dirusak semua tanaman-tanaman, aturan-aturan yang telah dirintis dan dibuat oleh pemerintah. Sehingga kerusakan itu melanda sampai ke bawah. Artinya rakyat akar rumput dipengaruhi untuk tidak percaya. Mereka dirusak. Mereka dihasut untuk bersama-sama ikut berjuang menentang pemerintah. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya dilanjutkan pada pasal yang ke-15. Tentu saja kalau sudah demikian akan terjadi gempa bumi politik. Gempa bumi politik digambarkan gempa bumi 7 kali. Luar biasa. Artinya apa? Sudah terjadi konfrontasi, saling berhadapan antara satu dengan yang lain. Yang pemerintah ingin menumpas pemberontakan itu. Sedangkan yang memberontak, dia merasa tidak memberontak. Dia merasa dirinya adalah pahlawan-pahlawan pembela rakyat. Kemudian mereka dengan berbagai macam cara agar dipercaya oleh rakyat, maka mereka terus mensupport rakyat dan rakyat terus dipompa agar mau menentang dan mau berhadapan dengan pemerintah. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, jelas akan terjadi gempa bumi hingga 7 kali. Ini menunjukkan sebuah pertentangan dan pertempuran yang hebat. Kemudian dilanjutkan
Tanah-tanahnya menjadi bengkah-bengkah. Bengkah itu nelok. Kemudian para setan berkekuasaan menyeret semua orang. Dan akhirnya banyaklah mereka yang mati. Nah, di sini setan-setan berkasaan. Ini mungkin yang dimaksudkan adalah para pemberontak itu yang menentang pemerintah. Oleh sebab itu, apa yang terjadi? Tentu saja setiap penyerbuan, setiap sebuah pemberantasan pemberontakan pasti akan menimbulkan korban, baik itu di pihak yang memberontak maupun di pihak tentara nasional Indonesia yang melakukan pembasmian. Ibaratnya pemberontak itu adalah penyakit, maka penyakit itu harus disembuhkan sehingga tubuh ini menjadi sehat. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya banyaklah korban mati bergelimpangan. Banyaklah anak kehilangan orang tuanya. Dan banyak orang tua kehilangan anaknya. Wanita-wanita kehilangan suaminya. Anak-anak yatim semakin banyak. Pemirsa dimanapun Anda berada, kepedihan, penderitaan yang begitu terus-menerus menerpa dan menerjang yang ada di negeri kita ini. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, pada pasal 16 ramalan Joyoboyo ini, Sabdo Palon mengatakan, merupakan tanda-tanda yang telah disampaikan itu. Maka Sabdo Palon setelah itu mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari hadapan raja. Kemudian Sabdo Palon lenyap di hadapan raja. Sudah tidak bersama lagi. Karena mereka sudah menyatakan untuk berpisah dengan raja. Kemudian bagaimanakah keadaan Prabu Brawijaya saat itu? Setelah ditinggalkan oleh Sabdo Palon dan Noyo Genggong, yaitu pada tahun 1478, digambarkan bahwa raja saat itu menjadi heran, tertegun, termangu-mangu setelah Sabdo Palon menyampaikan itu semuanya di hadapannya. Kemudian menyatakan mengundurkan diri, tidak mau bersama lagi. Tetapi pemirsa dimanapun Anda berada, walaupun Sabdo Palon sudah kembali ke alam Lelimuna, kemudian Sang Prabu Brawijaya ditinggal, sudah tidak ada yang disebut dengan pembantu dan memberikan masukan-masukan yang berharga. Tetapi akhirnya Sang Brawijaya terbangun sejenak dan sadar dari ketergunannya, dari ketertegunannya. Akhirnya semuanya itu setelah diam dan berpikir sejenak, kemudian walaupun di dalam hatinya ada penyesalan, tetapi semuanya itu mupuslah. Sang Prabu Brawijaya mupus, sadar bahwa ini semuanya adalah memang sudah menjadi kehendak Sang Maha Kuasa. Ini kodrat alam yang tidak bisa dilawan. Dan ini sudah menjadi kepastian dan takdir ilahi yang manusia tidak bisa untuk berlari dan menjauhi apa yang telah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, sambil ngelus dodo, mengusap-ngusap dadanya, sebetulnya adalah di samping Sang Prabu Brawijaya ini getun, menyesal apa yang telah terjadi. Tetapi
Di dalam hati Sang Prabu Brawijaya juga bertanya-tanya, mengapa orang ini seberani ini? Saya seorang raja yang sangat berkuasa. Raja adalah orang yang memiliki sabdo pendito ratu. Kata-katanya tidak boleh dibantah. Kata-katanya adalah aturan. Kata-katanya adalah undang-undang. Tetapi kali ini Sabdo Palon dan Nayogengo menolak apa yang telah diucapkan, mengingkari apa yang menjadi ajakannya. Ini apa? Apa latar belakang? Apakah memang karena ketidaksenangan saya, katanya Sang Prabu, karena saya masuk Islam? Ini merupakan agama, itu adalah keyakinan. Agama itu bersumber dari iman. Kalau sudah nur yang ada di dalam dada ini sudah tercerahkan, sudah menyala-nyala sebening kaca, kemudian nur hidayah sudah diturunkan di dada manusia, maka siapapun dia yang asalnya tidak Islam menjadi beriman, yang asalnya musyrik menjadi beriman, yang asalnya tidak baik menjadi sadar baik dan kemudian memeluk agama Islam. Apakah itu? Akhirnya Sang Prabu semuanya diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin sudah menjadi takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Sang Prabu hanya mengatakan sambil meraba dadanya, memang kodrat itu demikian, itulah adanya. Itu adalah kata akhir dari sang raja ketika Sang Sabdo Palon sudah mulai berjalan menjauhi, yaitu dari kedekatan selama ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini ramalan Sabdo Palon pupuh yang pertama. Sebetulnya masih ada 4 lagi, yaitu apa yang terjadi setelah Sabdo Palon meninggalkan Sang Prabu Brawijaya. Tetapi kalau ramalan Jayabaya sampai pada pasal yang ke ramalan Sabdo Palon sampai pada pasal yang 16, dan nanti akan saya lanjutkan sampai dengan pasal 20. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja saya minta dukungan kepada sahabat-sahabatku, para pemirsa. Beri dukungan saya, berikan saya like, berikan saya subscribe. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa jaga kesehatan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.